Halo anak-anak kelas 3, kita jumpa lagi di pertemuan kita hari ini. Hari ini kita masuk di pembelajaran yang keempat. Dan sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkau sungguh baik menolong kami. Kami akan belajar bersama, kiranya Tuhan Engkau yang memimpin kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anak, di pembelajaran yang keempat ini kita mau bersama-sama belajar tentang Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Nanti ayat-ayatnya kalian bisa baca di slide yang Miss Erna sudah tuliskan dan kalian bisa lihat, dibaca baik-baik. Nah anak-anak, ada kuasa Tuhan yang luar biasa yang memimpin akan kehidupan kita. Dan kuasa Tuhan itu juga berlaku atas alam dan kehidupan ini. Kuasa Tuhan itu tidak ada yang bisa menandingi dan tidak juga yang bisa menyamai. Kehadiran Tuhan juga melalui berbagai macam gejala alam yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Gejala alam yang terjadi sering menimbulkan bencana, misalnya di sana ada banjir, ada gempa bumi, ada gunung meletus, ada badai, tsunami, tanah longsor, dan lain sebagainya. Bencana alam itu menimbulkan banyak korban dan penderitaan. Kehilangan rumah, ada orang yang kehilangan keluarganya, kehilangan harta bendanya, dan juga bahkan kehilangan nyawa. Melihat kenyataan tersebut, kita harus punya satu sikap yang peduli dengan mereka yang sedang menghadapi bencana alam. Kita jangan hanya bersimpati saja atau menyatakan perasaan kita dengan mengatakan bahwa kasihan mereka yang sedang menghadapi bencana alam. Tetapi kita harus lebih dari itu, berempati, yaitu ikut memberikan pertolongan kepada mereka yang sedang dalam kesusahan. Bentuk-bentuk bantuan yang kita bisa berikan kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami bencana adalah bisa kita memberikan uang, bisa memberikan pakaian, alat tulis, obat-obatan, dan bahkan kita juga bisa memberikan tenaga kita dan juga doa-doa kita. Nah, bukti kehadiran Tuhan melalui setiap gejala alam itu adalah kita bisa melihat di satu peristiwa tentang Tuhan Yesus yang meredakan angin ribut di Danau Galilea. Peristiwa ini mungkin pernah kita baca dan hari ini kita coba kembali mengingat lagi. Ketika hari itu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya merasakan bahwa ini sudah mulai petang, kemudian Tuhan Yesus mengajak muridnya untuk menyeberang Danau Galilea atau juga bisa disebut sebagai Danau Genesaret atau juga Danau Tiberias. Nah, ketika Tuhan Yesus bersama dengan para murid menyeberang danau itu, ada badai menimpa perahu mereka. Sehingga yang dilakukan oleh murid-murid pada waktu itu adalah mereka berteriak-teriak. Sementara ketika ada badai itu, Tuhan Yesus sedang tidur di gurita. Murid-murid ketika melihat ada badai itu, mereka menjadi sangat takut, menjadi bingung. Dan kemudian yang dilakukan adalah mereka membangunkan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bangun, Tuhan Yesus menghardik angin dan badai tersebut dengan mengatakan, "Diam, tenanglah." Dan seketika angin dan badai itu menjadi diam dan kemudian reda. Air yang pada waktu itu bergejolak juga menjadi tenang. Para murid pada waktu itu menjadi sangat takut ketika melihat peristiwa itu. Mereka merasakan bahwa itu mukjizat yang besar yang mereka alami. Sehingga ketakutan yang dialami para murid pada waktu itu menunjukkan bahwa mereka terkagum-kagum dengan kuasa Tuhan atas alam. Nah, anak-anak, di Mazmur pasal yang ke-107 ayat yang ke-29, Raja Daud juga mengakui bahwa Tuhanlah yang berkuasa meredakan badai dan gelombang. Dan di dalam Mazmur ini Daud mengungkapkan bahwa kuasa Tuhan itu melebihi dari apapun yang ada di
bumi ini. Nah, dari peristiwa-peristiwa ini kemudian kita diingatkan hari ini bahwa gejala alam, peristiwa-peristiwa alam yang terjadi itu menunjukkan bagaimana kebesaran Tuhan yang luar biasa. Tetapi ketika itu terjadi dan menimpa kita atau juga menimpa saudara-saudara kita juga harus punya satu sikap yang empati, bukan hanya bersimpati. Tetapi lebih dari itu, kita bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Pertolongan dalam bentuk berbagai macam yang Miss tadi sudah sebutkan itu bisa kita berikan kepada mereka yang sedang berkesusahan karena alam yang sedang rusak. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama. Apa yang bisa kita lakukan? Bersyukur atas kehadiran Tuhan dalam berbagai gejala alam. Belajar untuk peduli kepada sesama kita yang sedang mengalami bencana alam. Kita bersyukur jika hari ini dalam kondisi yang tetap baik dan dalam kondisi yang aman. Tetapi mari kita juga mengingat saudara-saudara kita yang hari ini mungkin mereka dalam kesusahan karena bencana alam. Kiranya Tuhan menolong mereka. Dan bentuk simpati kita, bentuk empati kita bisa wujud nyatakan di dalam setiap tindakan kita. Jangan sampai kita hanya sekedar merasa kasihan saja dan kita tidak bertindak, tapi lakukan yang terbaik untuk saudara-saudara kita. Anak-anak, ada tugas untuk kalian. Silakan menghafal dari Mazmur pasal yang ke-107 ayat yang ke-21. Kalian rekam dalam bentuk video. Setelah itu nanti kirimkan ke Miss Erna. Miss Erna tunggu, dihafalkan baik-baik sambil direnungkan betapa dahsyat dan luar biasanya Tuhan atas hidup kita dan juga atas alam ini. Alam ini adalah ciptaan Tuhan, semua di bawah kendali Tuhan. Dan kita bersyukur jika kita terus dimampukan untuk kita bisa menjalani hari-hari kita di bumi yang Tuhan ciptakan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengingatkan kami kembali akan kuasa Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami dan juga atas alam ciptaan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami punya hati yang sungguh-sungguh mengasihi orang-orang yang sedang mengalami akan bencana. Tuhan, tolonglah kami bisa melakukan yang terbaik untuk mereka. Dan Tuhan, pimpinlah hidup kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.